Sekarang kita masuk ke Faris ya. Faris M. Ihsan 10 tahun 5 bulan. Teknya dari 61 turun jadi 60. Alhamdulillah. Biarpun dikit salah ada turun ya Bu ya. Dari yang ada masalah masih di subscale 4 ya. Subscale 4-nya di perilaku kayaknya ya. Dari nilainya dari 9 naik ke 10 ya. Masalahnya dia tidurnya tidak teratur, makannya banyak dan cepat ya. Ketawa-ketawa, suka cium-cium, tempo hari sempat ngompol pada saat malam ya. Tapi kemudian kita waktu itu kita udah Bicom kandida program ya, kemudian hormonalnya juga kita Bicom, kemudian bedwetting ya. Alhamdulillah kayaknya udah nggak lagi ya Bu ya, udah nggak ngompol lagi kan. Kemudian BAB-nya kadang 2 hari sekali ya. Kita udah bantu dengan oxygen regulation, bowel activation ya, kemudian digestive enzim disfungsinya, memberikan digestive enzimnya juga di channel 2 ya. Menstabilkan, membalancekan nutriennya, mineral, vitamin, nutrisi ya. Udah kita lakukan. Jangan lupa cek lagi pemberian airnya ya. Upayakan BAB-nya tetap bisa lancar setiap hari. Prebiotik, probiotik harus seimbang ya, agar dia BAB-nya bisa tiap hari. Kalau BAB-nya bisa tiap hari, insya Allah meminimalkan efek anak-anak tidak enak ya, tidak enak badannya. Maksudnya biar dia lebih nyaman. Kalau badannya nyaman, itu juga tidak membuat dia menjadi lebih hiperaktif gitu ya. Kemudian tidurnya tidak teratur. Nah, ini kembali lagi, ini tidak teraturnya ini seperti apa? Kalau misalnya dia itu tidur siang nggak tidur, tapi sore atau maghrib tiba-tiba dia tidur, pasti dia nanti akan malam untuk bisa tidur. Jadi untuk pengkondisian ketertiban anak tidur itu perannya besar sekali, peranan dari orang dalam rumah semuanya ya. Jadi misalnya nih ibunya nggak tidur, jam 9 nggak tidur karena mungkin nunggu bapaknya belum pulang misalnya gitu ya. Ya anak melihat ada orang yang belum tidur, ya dia pasti belum tidur juga ya. Atau masih ada lampu yang hidup atau televisi yang hidup, nah, pasti dia juga tidak tidur. Atau ya karena itu tadi, karena cara tidur, jam tidurnya yang istilahnya ya memang tidak teratur ya, maksudnya tidak dibiasakan untuk teratur gitu. Nah jadi kembali lagi, kalau ibu memang pengen anak tidurnya teratur, kalau misalnya dia siangnya sudah tidurnya kesorean, ya pasti nanti malamnya tidurnya pasti akan malam gitu. Yang penting di sini adalah bahwa anak tidurnya cukup dalam sehari ya. Dalam sehari dia paling tidak 8 jam tidur. Apalagi untuk anak-anak ya, masa pertumbuhan. Jadi hormon tumbuhnya itu, growth hormonnya itu bekerja pada saat anak tidur. Jadi kenapa kita selalu mengamati ini anak tidurnya gimana, tidurnya cukup tidak gitu ya. Karena kalau dia tidak tidur dengan cukup, hormon pertumbuhannya akan terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika anak tidurnya tidak cukup, yang terstimulasi itu adalah hormon stres ya, kortisolnya yaitu yang lebih banyak muncul. Kalau hormon kortison yang keluar lebih banyak, itu mengakibatkan anak lebih aktif, semuanya jadi aktif gitu ya.
pasti akan gangguan tidur juga jadinya karena dia belum ngantuk ya. Nah, kita nanti dengan Bicom kita akan bantu kan dengan sleep disorder, kemudian juga menyeimbangkan hormonnya ya. Dengan Bicom akan dipilihkan hormon yang paling sesuai dengan dia. Jadi kalau memang dia butuh hormon-hormon yang untuk menenangkan, dia akan dipilihkan hormon yang untuk menenangkan. Demikian juga untuk neurotransmitternya ya. Seperti itu. Jadi kita tetap bantu untuk di channel 2 itu adalah kebutuhan neurotransmitter yang tepat untuk anak, kemudian enzim pencernaannya, mineral vitaminnya gitu ya. Ibu bisa melihat, nanti tinggal dicocokkan. Misalnya, oh anakku rupanya vitamin I-nya nih masih kurang. Misalnya vitamin D, rata-rata anak-anak kita itu defisiensinya adalah di vitamin D, zinc ya, selenium ya, terus kalsium biasanya ya. Nah, itu bisa ibu nanti catat, kemudian bukan cuma catat aja sih sebetulnya, nanti dicari di internet ya, makanan-makanan apa yang banyak mengandung itu. Jadi kita membantunya dengan makanan ya, bukan cuma dengan suplemen. Apalagi di zaman seperti sekarang, harga suplemen sudah naik. Ketimbang ibu mengeluarkan uang untuk suplemen, mending ibu beli dalam bentuk makanan, karena itu kan lebih fresh ya, kemudian bisa dimakan untuk seluruh keluarga ya, enggak, lebih murah lagi ya, seperti itu. Itu gunanya kenapa saya bilang jangan lupa dicatat. Apa yang ibu catat itu dipelajarin, ditanya kepada terapis apa itu gunanya. Mungkin terapis juga tidak akan tahu satu-satu ya. Sing, anakku butuh sing, adanya di mana gitu. Ibu harus pintar-pintar juga nyari sendiri ya. Dicari juga, cari sendiri. Biar lebih pintar. Kalau ibunya lebih pintar, nanti nggak usah banyak kemana-mana, bisa menterapi anaknya sendiri ya. Ingat, terapi untuk anak-anak seperti ini tidak butuh hanya waktu yang sedikit. Mereka masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, masih panjang perjalanannya ya. Jadi saya di sini kenapa agak gini ya, maksudnya ya lumayan bingung juga sih nyariin materi-materi untuk ibu-ibu, maksudnya yang gampang diserap gitu. Saya ingin ibu-ibu tuh mempelajarinya lebih mudah gitu ya. Sayangnya kan kita terkendala, kita nggak bisa sering ketemu, jadi ya cuma bisanya dengan cara begini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan nggak masalah ditanya kepada saya lewat WA gitu, walaupun mungkin nanti jawabannya juga agak lambat, tapi insya Allah tetap dijawab ya, seperti itu. Kemudian untuk Alia dari 50 naik ke 57, subscale 1, 2, dan 3 mengalami kenaikan semua. Ya Bu Alia permasalahannya dia sering ketawa-ketawa ya, iya Alia kan nggak bisa ngomong ya Bu, jadi dia bisanya ketawa, nggak apa-apa. Kasihan dong, dia nggak boleh ketawa. Asal ketawanya kalau misalnya berkelanjutan, terlalu berlebihan, ibu ya motivasi dia lah. Kenapa kamu ketawanya terlalu lama? Stop gitu. Pakai isyarat yang dia mampu untuk memahami bahwa itu berlebihan bagi dia gitu, seperti itu. Atau kalau sudah seperti itu, segera carikan aktivitas yang istilahnya
dia akhirnya bisa konsentrasi ke aktivitas itu gitu ya. Untuk dia kan ini dia umur 15 tahun, sudah puber memang ya Bu ya. Pasti dia ada banyak keinginan, atau dia pingin juga stres jenuh di rumah misalnya, dia pingin banyak lagi aktivitas-aktivitas yang baru gitu ya. Itu harus pinter-pinter kita mencarikan dia aktivitas di rumah. Aktivitas di rumah bukan berarti belajar duduk manis, enggak, bukan. Jadi aktivitas harian yang dia itu bisa melakukannya untuk dirinya sendiri nantinya, yang gunanya untuk dia sendiri. Mulai dari misalnya kemampuan dia merawat dirinya sendiri ya, makan, minum, BAB, BAK, menyiapkan bajunya, entah itu mencuci, menjemur, menyetrika ya, kemudian mencuci piring, motong-motong sayuran, belanja ke pasar misalnya ya, memilih buah apa gitu ya. Itu sambil juga ibu mempelajari, memberikan pelajaran bagi dia gitu ya. Bikin kue bareng ibu ya, kue-kue yang dia juga boleh makan tentunya ya. Jadi dari bahan-bahan yang misalnya dari ubi atau dari singkong ya. Seperti itu Bu, bikin jus ya, jus buah, jus sayur, buah dicampur sayur gitu ya. Sebetulnya saya lihat dia sudah lumayan, sudah bagus sih sebetulnya Alia itu, hanya karena memang dia nggak bisa ngomong ya. Jadi ibu lebih banyak motivasi dia untuk bahasa isyarat ya, bahasa isyarat yang ibu mengerti, dan dia bisa bisa dia bisa memberikan ke ibu dan ibu mengerti gitu, seperti itu ya.